Berikut ini saya mau jelaskan kepada Anda bagaimana caranya untuk menghapus data lama yang ada di PS22 Simple ini. Coba kita masuk dulu. Sandinya admin, ADMIN. Kode pemakainya admin, ADMIN. Sandinya angka 22 saja, 22. Lalu enter. Nah, data lama maksudnya adalah, coba kita lihat dulu. Ini adalah pelanggan. Ini berisi data, customer, dan alamatnya juga ada. Nah, ini bisa kita hapus satu persatu seperti ini. Oke. Tentunya kalau datanya banyak, akan butuh waktu lama buat kita untuk menghapus. Demikian juga untuk pemasok. Nah, ini ada pemasoknya, kemudian ada barang. Ya. Lalu ada transaksi penjualan. Ini adalah transaksi penjualan. Dan ini banyak ini. Kemudian ada transaksi pembelian. Nah, ini mau kita nolkan, mau kita hapus dari sistem. Karena kita mau mengisi data yang baru. Nah, untuk menghapusnya Anda klik corporate. Kemudian menu berkas, lalu nomor 6 pengaturan, lalu ini yang nomor 7 hapus data perusahaan, stok jual beli. Nah, di sini ada yang harus Anda centang. Daftar pelanggan, kemudian pemasok, daftar barang, kemudian daftar karyawan juga. Nah, kemudian di sini ada token, angka-angka yang harus Anda ketikkan. Misalnya di sini ada tulisan DC, SG, kemudian 74 SDC, DC, TSG, TSG, kemudian 74 SDC, 74 SDC. Kemudian TSG 74. Kemudian TDC PS. Kemudian G74 UD. G74 UD. Lalu kita klik ya. Hapus data, yes. Ini sementara menghapus. Nah, tampil pesan selesai hapus data corporate. Klik OK. Lalu klik tutup. Coba kita periksa kembali data lamanya apa masih ada atau sudah hilang. Klik pelanggan. Nah, di sini sudah hilang, tampil semua, coba klik tampil semua, sudah tidak ada, tinggal yang dua ini adalah bawaan. Jadi Anda biarkan saja. Kemudian pemasok, tadi ada Iwan di sini, sekarang sudah kosong. Kemudian barang pun udah kosong, ya. Kemudian penjualan, jual, udah kosong juga. Beli. Nah, setelah dihapus, coba kita lakukan misalnya transaksi penjualan. Klik jual, lalu klik baru. Nah, di sini akan muncul, dia tidak mau, akan muncul silakan lakukan mulai transaksi dari berkas. Nah, setelah Anda melakukan penghapusan data, Anda harus melakukan mulai transaksi, yaitu Anda klik corporate, menu berkas, lalu pengaturan yang nomor 6, lalu memulai transaksi yang nomor 9. Kemudian Anda klik mulai.
Sementara proses memulai, persiapan untuk mulai, kita tunggu sebentar sampai ada pesan muncul telah selesai. Nah, berhasil memulai transaksi. Anda klik OK, lalu tutup. Nah, coba kita klik jual. Kita mau tes apakah sudah bisa atau belum. Anda klik tombol baru. Nah, ini sudah ready. Anda sudah bisa isikan datanya. Yang pertama, karena ini masih kosong, kita masukkan dulu misalnya pelanggan kita. Nah, pelanggan kita itu dimasukkan di pelanggan. Anda klik baru pelanggan. Lalu coba klik baru. Nah, di sini yang perlu Anda isikan adalah nama pelanggan saja. Misalnya ini nama pelanggannya Ita. Alamatnya itu Jalan Bambu 2, nomor 24, Jakarta Timur. Nah, misalnya bisa simpan. Nah, kita bisa bikin lagi, misalnya toko Andi di sini Jalan Merak nomor 11 Jakarta Timur. Ya, simpan. Nah, di sini kita bikin kodenya itu adalah otomatis. Nah, untuk merubahnya Anda klik di sini rubah. Lalu misalnya di sini ada Anda tambahkan misalnya huruf 11A. Lalu simpan. Seperti itu. Kalau mau lihat datanya klik di sini. Nah, ini ada Ita, ada Andi. Kalau mau misalnya mau melengkapi datanya Ita, Anda klik di sini Ita, lalu klik ya. Lalu klik rubah. Ita Susanti. Gitu, misalnya. Lalu simpan. Kemudian pelanggan sudah. Lalu kita klik tutup. Lalu yang kedua pemasok. Pemasok ini adalah orang-orang yang atau toko yang lebih besar di mana kita ambil barang atau beli barang dari mereka. Misalnya klik baru. Misalnya adalah Indogrosir Jakarta. Nah, ini alamatnya bikin Jalan Cililitan Raya. Nomor 201 Jakarta Timur. Ini contoh saja. Lalu simpan. Begitu. Dan seterusnya. Kemudian barang. Barang ini adalah menyimpan atau mendata barang-barang yang kita jual di toko kita. Klik baru. Nah, misalnya saya mau masukkan Indomie rasa kari ayam. Nah, di sini ada satuan. Nah, ini saya mau bikin satuan pertamanya itu adalah bungkus. Nah,
Kemudian satuan jualnya itu adalah karton atau KTN. Nah, di mana satu karton itu isinya 40 bungkus biasanya. Nah, satu karton saya dapatnya misalnya 80.000 per karton. Nah, di sini saya mau jual satu karton itu misalnya 81.000. Jadi untung per karton itu hanya 1.000. Nah, kemudian saya mau klik di sini. Nah, nanti di sini klik di sini, jadi langsung tahu itu modal satu bungkus. Nah, saya mau bikin harga jualnya per bungkus itu 2.500. Jadi saya mau ambil 500 perak saja per bungkus kalau saya jual bungkus. Nah, simpan. Nah, di sini ada satuan beli biasanya, satuan jual biasanya. Nah, karena saya adalah juga melayani yang bungkus, ya sudah saya satuan jualnya itu saya bikin aja bungkus. Tapi belinya dari grosir itu apa? Karton. Nah, itu kebanyakan karton. Jarang belinya dari grosir itu apa? Bungkus. Karton. Nah, ini nanti memudahkan kita waktu barang masuk atau beli barang, ya. Oke. Nah, kemudian selain Indomie rasa kari, saya juga ada nanti akan jual Indomie rasa soto. Nah, karena sama ini dia punya apa? Dia punya harga, juga konfigurasi. Saya pencet aja salin dan baru. Nah, ini salin dan baru. Nah, jadi saya hanya isikan misalnya ini soto. Rasa soto. Seperti itu. Nah, harga mungkin sama. Ya sudah, saya langsung simpan. Begitu. Kemudian saya memasukkan barang misalnya sabun Lifebuoy, ya kan? Nah, ini misalnya Pisis. Saya misalnya jualnya itu per piecesnya 3.000, katakanlah begitu. Belinya 2.000. Nah, ini ada satuan dualnya. Misalnya ini lusin. Singkat aja. Nah, satu lusin misalnya 12. Nah, jadi ini modal satu lusin 24. Nah, saya mau jualnya itu misalnya saya mau di sini kasih persen aja. Misalnya mau naikin dari sini misalnya 30%. Jadi saya ketik aja di sini 30. Begitu. Jadi 31. Nah, kalau saya mau misalnya ya udah bikin 15% saja. Nah, jadi 27.600. Oke. Kemudian simpan. Nah, kemudian ada lagi sabun Lifebuoy Health. Nah, coba ini contoh ya. Klik baru atau higien. Ini contoh higien. Nah, higienis misalnya. Oke. Ini misalnya lebih mahal ini harga belinya. Misalnya ini 30.000. Nah, jadi ini tadi harga jualnya mau dibikin berapa persen? 15. Oke, 34. Nah, ini klik di sini biar dapat harga beli satu piecesnya. Nah, ini naikin jadi 4.000, katakan begitu. Nah, simpan. Nah, jadi di sini ada Lifebuoy. Lifebuoy ini bikinlah misalnya Lifebuoy biasa. Ya. Oke. Lalu simpan. Nah, ini ada yang mungkin perlu dilengkapi. Ini satuan dualnya, ini bikinlah satuan belinya itu lusin. Jadi di sini bikin angka 2 gitu ya. Oke. Kalau jualnya mungkin lebih sering pieces. Nah, ini ada nama singkat.
Ini nama singkat untuk apa? Ini nama singkat ini untuk nanti dia mau cetak di apa? Di stroke. Jadi supaya nanti namanya lebih lengkap, kita singkat-singkat kalau namanya panjang. Coba kita lihat yang ini. Kalau yang ini masih muat, ini di stroke yang 58 masih muat ini. Nah, misalnya saya mau bikin produk baru. Misalnya klik baru ini, misalnya gula putih, gula halus, gula pasir putih, cap naga, naga manis. Oke. Nah, jadi ini bisa kita copy singkat di sini. Nah, ini gula pasir putih. Ini singkat aja C naga manis, gitu ya, atau C NG manis. Nah, jadi dia lebih singkat, atau ini persingkat lagi. Ini gula PSR, ya kan? Gula pasir putih cap naga manis. Nah, gitu. Jadi ini boleh disingkat lagi juga, begitu. Atau yang penting ini secara keseluruhan ini masih bisa dimengerti walaupun namanya dipotong-potong. Karena apa? Karena supaya muat di kertas yang kecil. Sementara di sini tetap kita bikin nama lengkap. Nah, ini uraian ini untuk apa? Ini adalah deskripsi tambahan. Deskripsi tambahan untuk barang ini. Misalnya satu pak isi 10 bungkus. Nah, seperti itu. Nah, di sini misalnya kita mau bikin jual bungkus. Ini misalnya ukurannya ini 500 gram, ya kan? 500 gram. Nah, ini mungkin kita perlu tambah. Naga M 500 begitu. M500. Nah, jadi kemudian ini kita mau atur dulu. Misalnya harga beli satu paknya berapa? Misalnya satu paknya itu 60.000. Nah, sementara satu pak itu ada 10. Ya kan? 10 atau 24 katakan, ya kan? Nah, jadi berarti modalnya 2.500 satu bungkus. Nah, karena ini ada di sini ada kalkulatornya. Nah, saya misalnya mau bikin marginnya di sini 30%. Berarti langsung 3.250 boleh. Kalau mau naikkan langsung aja 3.500 bisa. Seperti itu. Kemudian di sini satuan duanya saya mau isi dengan apa namanya? Pak. Begitu. Nah, harga jualnya kalau saya langsung pukul rata begini, 84.000. Nah, saya mau coba misalnya naikkan aja misalnya 7%. Nah, jadi 64.200 begitu. Nah, saya mau genapin aja jadi 64.500, katakanlah seperti itu. Jadi kotak yang kecil ini hanya untuk ngebantu menghitung. Oke. Lalu ini kita sama di sini, sama juga di sini satuan belinya itu lebih sering dalam bentuk pak karena dapat dari grosir itu dalam kemasan yang besar. Nanti kita jual kebanyakan bentuk bungkus, makanya kita di sini isi atau satuan jualnya itu adalah satu saja, gitu ya, bungkus saja. Lalu kita simpan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang coba kita lihat barang kita, klik di sini, lalu tampil semua. Nah, ini adalah barang-barang kita. Kemudian
Nah, ini dia gula pasirnya ya. Gula pasirnya. Nah, di sini ada deskripsi. Jadi ini berguna saat Anda nanti mau apa? Mau mencari barang, melihat-lihat barang. Di sini nanti ada deskripsi yang bisa apa namanya? Anda simpan di sini sebagai informasi tambahan dari apa namanya? Nama barang. Ya, contoh ini Indomie rasa kari ayam. Ini katakanlah 1 karton 40 bungkus. Nah, boleh buat seperti itu atau terserahlah informasi apa yang Anda mau isikan di sini. Ini nanti tidak ikut deskripsi, tidak ikut dicetak, hanya bisa lihat di layar saja. Seperti itu. Oke. Kemudian coba kita lihat laporannya. Persediaan, laporan, daftar barang. Nah, lalu klik tampil. Kita sudah ada barang ini. 5 item barang ya. 5 item barang dengan harga jualnya. Bungkus pieces. Kemudian tapi stoknya masih kosong. Oke. Coba kita lakukan pembelian biar ada stok kita. Klik baru. Nah, lalu klik di sini tombol baru. Oke. Ini adalah nomor fakturnya. Kalau Anda ingin manual, mengisikan manual sesuai dengan surat jalan atau faktur yang Anda terima dari Indogrosir, Anda bisa ketik di sini. Misalnya ada IG Indogrosir 7626261, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda pun nggak mau, nggak apa-apa. Coba kita batal aja, klik baru. Jadi nanti komputer yang memasukkan sendiri nomornya. Oke. Kemudian di sini langsung barangnya. Nah, tadi ada Lifebuoy ya, Lifebuoy. Lifebuoy. Coba tampil semua. Oh, sabunnya sabun, bukan Lifebuoy tapi sabun. Nah, kalau menurut Anda kurang cocok pakai nama sabun, Anda bisa langsung ganti, misalnya pakai nama saja. Jadi ini sabunnya nggak usah pakai, hilangkan saja. Begitu. Lalu yang satu lagi, tampil semua. Ini juga simpan. Jadi saat menjual nanti, dia waktu kita setelah kita rubah nanti dia di transaksi dia langsung berubah otomatis ya. Klik baru. Nah, di sini kita ketiknya apa? Lifebuoy. Nah, itu Lifebuoy biasa misalnya, pilih panah atas, enter. Misalnya belinya 2. Nah, ini ada langsung lusin. Satuan kecilnya apa? Satuan kecilnya itu pieces. Tapi kenapa langsung masuk lusin? Karena tadi sudah langsung kita tentukan. Kalau Lifebuoy kita beli biasanya dalam bentuk lusin, makanya langsung ada dia langsung memilih kemasan yang paling besarnya, langsung kemasan yang kedua, lusin. Ini harganya, ini diskonnya. Barang kedua, Lifebuoy juga, tapi Lifebuoy yang higienis. Begini dia, 2 lusin juga. Oh ini, nah ini ada yang tadi belum kita setting, harusnya ini lusin ya. Oke. Lalu gula ya, gula, lalu enter. Nah, ini gula pasir. Nah, ini misalnya, nah dia satuannya apa? Kalau nggak pak, bungkus. Nah, misalnya saya ambil ada 3 pak. Harganya langsung ada. Kemudian satu lagi, apa lagi barang kita? Indomie. Nah, ini ada Indomie rasa kari ayam. Nah, ini misalnya 5 apa? 5 karton. Udah langsung masuk kartonnya. Berikutnya lagi Indomie rasa soto. Nah, ini 5 karton juga. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, ini masukkan dulu pemasoknya.
Tadi pemasoknya sudah ada kita masukkan, yaitu Indogrosir. Lalu klik ya, lalu klik OK, lalu kita klik simpan. Lalu di sini klik 2 kali, karena dia adalah tunai. Nah, ini stoknya langsung masuk nih. Oke, coba kita lihat dulu laporan stoknya, apakah sudah bertambah. Tadi kan masih kosong-kosong semua. Kita klik tutup, lalu klik persediaan, laporan, daftar barang, ya, lalu klik tampil. Nah, ya, oke. Kemudian kita lihat lagi ada stoknya nggak? Nah, ini sudah ada stoknya ini semua. 72, 200, 200, 24, 24 ya. Oke. Kita beli lagi ke orang yang berbeda, ya. Nah, orang yang berbeda tapi ya orang yang berbeda. Yang pertama tadi kan ke Indogrosir. Nah, yang kedua kita beli misalnya makro supermarket. Oke, alamatnya boleh di apa? Ini Jakarta, contoh. Lalu simpan. Nah, kemudian kita tutup. Kita klik lagi beli. Ini barang masuk ya, pembelian barang masuk yang kedua. Tekan baru. Nah, ini kita hanya membeli misalnya Indomie. Nah, ini misalnya 2. Nah, ini hak modalnya beda, lebih mahal sedikit. Ini misalnya lah jadi 82.000 katakanlah. Oke. Kemudian Indomie yang lain rasa soto 2 juga, ini 81.500. Oke, harganya berbeda. Nah, klik pemasoknya. Nah, di sini kita pilih pemasoknya dari makro supermarket. Lalu ya lagi. Lalu kita simpan. Lalu klik 2 kali tunainya, lalu ya. Nah, ini sekarang dia punya transaksi sudah masuk ke komputer, ya kan? Oke, klik tutup. Coba kita lihat laporan stoknya, apakah sudah tambah atau belum. Nah, klik persediaan, klik laporan, daftar barang, lalu tampil. Nah, ini tadi 200 ini, Indomie ini. Sekarang sudah 280. Nah, kita mau melihat lagi dengan bentuk laporan yang nomor 2, yang ada satuan duanya. Coba klik tampil. Nah, ini dia. Dia 72. Ini 72 apa? 72 bungkus. 280 bungkus. 280 bungkus. 24 pieces. 24 pieces. Oke. Ya. Sekarang kita mau melihat laporan pembelian. Nah, kita kalau mau melihat laporan pembelian, kita beli barang kapan saja sih? Nah, itu ya. Kita klik beli. Lalu kita klik laporan. Pembelian per faktur. Nah, coba klik. Ini memasukkan tanggal. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya dari tanggal 1 bulan 7, ya kan? Kalau mau misalnya dari tanggal 1 bulan 1, 01. Dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan hari ini. Nah, itu baru ada 2 kali ya. Baru ada 2 kali ini. BY001, BY002. Yang pertama dari Indogrosir Jakarta, yang kedua dari Makro Supermarket. Total rupiahnya ini. Gitu. Nah, pengen tahu barang-barangnya. Kalau di sini kan barang-barangnya belum ditampilkan ini. Nggak dijelaskan di sini ya. Ini karena ini adalah ringkasannya. Nah, kalau mau tahu yang barang-barangnya apa yang kita beli, klik pembelian, lalu laporan, pembelian rincian faktur. Lalu klik tampil.
Nah, di sini kelihatan nih barang-barangnya. Di nomor 1, BY001 apa barangnya? Ini dia. Kemudian di yang nomor 2, Makro Supermarket, ini barang-barangnya seperti itu. Oke. Kemudian coba kita jual ya. Coba kita jual. Nah, menjualnya adalah di sini. Nah, klik baru. Nah, nanti kita pilih di sini tunai apa kredit. Misalnya tunai dulu. Pelanggannya siapa? Pelanggannya bebas, ya kan? Bebas aja pelanggannya. Nah, di sini masukin kode barangnya. Misalnya Lifebuoy. Lifebuoy ini misalnya 2 bungkus. Ya kan? Nah, ini misalnya Lifebuoy biasa baru Indomie. Indomie ini kari ayam. Misalnya 1 bungkus. Nah, gula ya, gula. Nah, gula pasir. Nah, ini 1 bungkus juga. Apalagi yang ada? Cukup misalnya. Lalu kita totalnya kan 12.000 nih. Lalu kita simpan. Nah, ini ada kembalinya. Lalu Anda tekan enter. Misalnya uangnya kasih 20.000. Ada ketik 20.000 seperti itu. Lalu Anda tekan enter. Lalu tekan OK. Nah, seperti ini. Nah, ini ada kembali 8.000. Nah, Anda bisa klik di sini tutup biar hilang dia. Nah, di sini Anda bisa coba cetak di layar preview. Bentuk cetakan Anda bisa atur di sini, bisa cetak printer kecil, bisa printer setengah A4 atau kertas roll, thermal, terserah. Nah, sekarang stoknya langsung keluar. Stoknya langsung keluar, kemudian laporan omset juga langsung ada. Nah, coba kita lihat stok persediaan, laporan, daftar barang. Ya, oke. Dan tadi 280 ini kan sekarang jadi 279. Nah, sekarang coba kita lihat satuannya dalam satuan ini, nomor 2. Nomor 3. Oke. Kemudian coba kita lihat laporan yang lain. Laporan yang lain misalnya laporan penjualan. Nah, ini dia laporan penjualan, rincian faktur. Ini dia, ya. Oke. Kemudian laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi. Oke. Ini jualnya, ini modalnya, ini labanya. Jadi satu faktur ini kita ada untung 3.454 rupiah, ya. 3.544 rupiah. Nah, coba kita jual satu lagi. Jual misalnya itu ke langganan kita, ya. Nah, langganan kita bisa klik di sini dulu. Misalnya, di sini sudah ada toko Andi ya, sudah ada toko Andi. Oke, kita mau jual ke toko Andi dulu. Klik jual, lalu klik baru. Nah, di sini kita bikin kredit misalnya ya. Oke, di sini ada toko Andi. Oke, kemudian di sini masukin barangnya, misalnya Lifebuoy. Lifebuoy yang ini diambil 1 karton, contoh, atau lusin ya. Kemudian Lifebuoy yang higienis, ini 1 karton juga, satu lusin. Kemudian apa lagi? Gula ini 1 pak, kemudian apa lagi? Indomie. Nah, ini langsung karton, misalnya ini ganti jadi karton. Indomie rasa soto, ini 1 karton. Nah, jadi nanti ini bisa masukin terminnya, misalnya berapa hari dia, misalnya 2 hari atau seminggu, 7 hari misalnya, gitu ya. Lalu Anda klik simpan. Simpan, lalu Anda cetak. Oke, ini adalah
bentuk fakturnya. Oke. Kemudian kita coba lihat laporan penjualan hari ini. Penjualan hari ini, klik penjualan, klik laporan penjualan nomor 1, periodik, rincian, lalu tampil. Nah, ada 2 ya, ada 2. Nah, kita mau melihat laporan menurut jenis bayar. Menurut jenis bayar. Klik laporan penjualan nomor 1, ini nomor per jenis bayar. Klik tampil. Nah, di sini ada tunai, ada piutang atau kredit, ya. Tunai ada tunai, ada kredit. Nanti ada bayar lain-lain, ya. Kemudian kita mau melihat barang apa saja sih yang terjual hari ini. Nah, klik penjualan, laporan penjualan per barang, ya. Per barang, kemudian nomor 1, penjualan barang rincian. Lalu klik tampil. Nah, ya, di sini laporannya ini dia sudah di grup. Barang-barang yang sama itu dia sudah langsung kelompokin. Gula pasir putih ini ada 2 kali jual, itu di faktur nomor 1 dan nomor 2. Nah, masing-masing kuantiti ada 25 bungkus karena 1 bungkus dan 1 pak. Di 1 pak ini dia kan isi 24, tambah 1 bungkus jadi 25 bungkus, ya. Ini dia punya apa? Rupiah. Oke. Kemudian total ini 24 bungkus karena dia 1 pak. 1 pak itu sama, di sini ada keterangan 24 bungkus. Oke, sama juga di sini. Ini Indomie rasa kari ayam. Nah, di sini ada dia yang pertama laku itu 1 bungkus, ya, 2.500. Yang kedua kita jual ke toko Andi 1 karton. Harganya 81.000. Nah, kemudian itu sama dengan 40 bungkus. Nah, seperti itu di sini dijelasin. Coba kita jual satu lagi, misalnya kita buka faktur lagi satu lagi. Saat menjual, kita misalnya ada pelanggan baru ini. Oke, di sini kita ini jual kredit, tapi di sini adalah di sini kita mau bikin pelanggan baru. Misalnya klik di sini. Saya mau misalnya toko Nadia, Jalan Petojo, Selatan, Jakarta. Oke. Nah, kemudian Anda klik simpan. Tutup. Dia langsung ada di sini. Nah, kreditnya bikin misalnya ini 7 hari, contoh. Lalu coba kita jual barangnya. Ini adalah toko. Jadi misalnya biasanya toko itu langsung ambilnya lebih banyak lah. Atau oke. Kemudian Indomie misalnya. Dia mau Indomie itu misalnya 5 bungkus. Ya kan? Kemudian, nah ini dia mau ada kasih diskon ini. Diskon 2.500, saya mau kasih diskon, ya. Harga misalnya. Saya mau kasih diskon. Oh, ini diskon rupiah 500 perak. Gitu, ya. Nah. Diskon rupiah. Oke, mungkin dia belum diaktifkan diskonnya, ya. Oke, kemudian di sini kalau kita kasih diskon dulu, misalnya oh ya, ini settingannya belum ini. Oh, ini potongan persen, ya. Potongan kalau begini potongan rupiah. Coba masuk nggak 500 perak? Kalau begini. Nah, ini kayak sepertinya diskonnya belum dibuka ini. Oke. Kemudian atau kita sementara di sini kita rubah dulu harganya. Jadi harganya bukan 2.500, jadi 2.000, katakanlah 2.300. Ya kan? Jadi 2.300 per bijinya. Kemudian Indomie rasa soto. Nah, ini 5 juga. Nah, ini karena ini mau jual lagi, kita kasih harganya lebih murah, 2.400. Nah, bisa langsung di sini juga, ya. Kemudian Lifebuoy. Nah, ini misalnya, ini dia ambil 5 lagi. Nah, ini harganya 2.000
850. Kemudian Lifebuoy lagi. Yang higienis, ini ambil 5. Oke, harganya 3.900. Nah, lalu kita simpan. Oke, lalu kita cetak misalnya. Oke, nah seperti itu. Nah, kemudian sorenya dia ambil barang lagi. Sorenya ini Tokopedia beli barang lagi, kredit juga ya, klik baru, kredit. Di sini nama tokonya, Tokopedia ya, Tokopedia. Lalu klik di sini. Misalnya ini adalah gula, dia ambil gula dia. Gula ini 5 bungkus. Harganya 3.300. Kemudian dia apa? Indomie rasa soto. Tadi Indomie udah ya. Gula misalnya gula ini 3. Ini 3.450, diskon 50% saja. Lalu simpan. Ini kredit juga ya, kredit 7 hari misalnya. Nah, lalu simpan. Oke, sekarang kita coba lihat laporannya lagi. Saya mau lihat laporan dari Tokopedia, penjualan untuk Tokopedia apa aja sih? Nah, di sini ini kan untuk semua pelanggan. Kalau begini, ini untuk semua pelanggan. Ini untuk semua pelanggan, semua akan muncul di sini. Saya mau cari Tokopedia aja, Tokopedia sama Tokopedia, yang lain nggak mau ada muncul. Nah, saya klik di sini, saya pilih tanggalnya dari tanggal berapa saya mau tampilkan, cari, pilih pelanggan, di sini diklik, cari Tokopedia, dipilih Tokopedia, lalu klik tampil. Nah, maka nanti Tokopedia saja yang muncul di sini. Berarti total penjualannya adalah 84.000, 57.250 tambah 26, itu 84.500. Nah, demikian juga nanti di sini ada misalnya laporan penjualan per barang. Nah, ini bisa kita pilih barangnya ya, barang apa saja. Jadi misalnya saya mau lihat barang gula misalnya, gula pasir. Oke, klik tampil. Nah, jadi saya bisa lihat bahwa gula pasir itu transaksinya sudah ada 4 kali, gitu kan? 1, 2, 3, 4. Yang pertama ke customer cash, yang kedua ke toko Andi, yang ketiga ke Tokopedia. Iya, ke Tokopedia ini ada 2 kali ini. Oke, coba kita lihat 5 sama 3. Penjualan 004. Oh, ini ada masukinnya dua kali, jadi dia oke. Jadi, nah kemudian laba ruginya coba kita lihat. Ini laba ruginya per faktur. Ya, seperti itu. Ini laba ruginya. Nah, tadi kan ada pembelian 2 barang. Jadi seperti ini Indomie. Kita lihat dulu pembelian. Pembelian barang yang ini pembelian kemudian per item barang ya. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, Indomie rasa soto ini kita ada beli, Indomie rasa kari ayam ini kita ada beli 2 kali. Yang pertama modalnya 80.000 per karton, yang kedua modalnya 82.000. Nah, coba kita lihat dulu. Indomie rasa kari ayam ya, Indomie rasa kari ayam. Nah, lihatnya bagaimana? Klik di sini. Lalu kita lihat dulu Indomie rasa kari ayam. Indomie rasa kari ayam. Lalu klik di sini Vivo stoknya. Nah, Anda lihat di sini bahwa modalnya beda-beda ini. Modalnya ada yang 154 perak per sama yang 80. Oh ya, sorry. Ada yang 2020 dengan 2050. Nah, untuk yang pembelian pertama itu harga beli perbungkusnya itu adalah 2020 perak, 20. Itu masih ada stoknya 154
bungkus lagi. Kemudian pembelian yang kedua itu modalnya adalah 2050 perak. Itu masih ada stoknya 80 lagi. Nah, seperti itu. Jadi nanti di Vivo itu karena VIAS menggunakan model Vivo, maka nanti kalau nanti ada terjadi penjualan lagi untuk Indomie rasa kari ayam ini, maka yang dihabiskan dulu yang nomor 1 ini, gitu. Sampai habis 154. Nah, bagaimana kalau misalnya yang dijual itu langsung 160, berarti 154 diambil yang atas, kemudian nanti 6 lagi diambil yang dari 80. Seperti itu. Oke, jadi untuk sementara ini dia laporan cara memasukkan masukkan pembeli, masukin pelanggan sudah, kemudian pemasok sudah tadi, cara masukinnya bagaimana, barang tadi sudah kita masukin, kemudian cara membelinya di sini tadi, ya kan, kemudian cara menjualnya di sini, ya kan. Kemudian melihat laporan-laporannya, misalnya laporan penjualan ini berjenis pembayaran, ya kan. Mau kita tahu mana yang tunai, mana yang lewat bank, ya kan. Bayar tunai, bayar lain-lain, piutang. Nah, coba kita bikin misalnya dia itu penjualan bayar pakai debit misalnya. Klik jual, ya kan. Klik baru. Nah, ini misalnya barangnya apa? Barangnya Lifebuoy. Lifebuoy misalnya ini adalah stoknya itu tinggal 5, saya bikin 2 saja. Kemudian Lifebuoy, kemudian Indomie aja. Kemudian ini stoknya masih 234, saya jual 3 misalnya. Oke. Lalu saya simpan, tekan F7 atau klik di sini bisa. Nah, sekarang bayarnya saya mau pilih misalnya pakai debit atau GoPay. GoPay di sini ada. Nah, saya mau pakai BCA saja. BCA ini misalnya Dian, boleh. Nah, oke. Langsung dia oke. Di sini langsung kita oke kan? Gitu. Nah, coba kita lihat laporan pembayarannya. Bagaimana dia laporan pembayarannya? Laporan penjualan per jenis bayar. Nah, klik tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau mau hari ini aja, klik 2 kali di sini. Jadi, tanggal 1 bulan 7 sampai dengan tanggal 1 bulan 7 tahun 2022. Lalu klik tampil. Nah, mana dia? Nah, di sini dia bayar apanya itu? Dibayar lain-lain lah dia itu nanti bayar pakai debit itu. Jadi tunai, bayar lain-lain sama piutang. Nah, piutang ini adalah orang yang belum bayar. Kita itu disebut dengan piutang atau kredit lah. Ada bayar lain-lain nanti di sini yang GoPay, yang debit, yang kartu kredit nanti ada di sini dia. Nah, kalau kita mau melihat yang bank saja, ya kan? Nah, nanti di sini ada perjenis pembayaran yang nomor 3 ini. Misalnya apa? Bank. Nah, ini Bank BCA sebesar 13.500. Ini dia apanya. Oke. Nah, seperti itu. Tunai dan tunai. Ya kan? Oke. Nah, demikian sekilas untuk memasukkan data. Tadi setelah kita kosongkan, lalu kita isikan beberapa data termasuk transaksinya. Nah, kalau mau melihat kartu stok ada di sini. Persediaan, laporan, kartu stok. Kartu stok ini dia. Coba kita ambil barangnya, misalnya barang apa misalnya. Ambil semua lah dulu. Nah, ini Lifebuoy ya. Lifebuoy kita lalu klik tombol ya. Lalu klik tampil. Nah, ini adalah kartu stok. Kartu stok ini kita lihat. Lifebuoy, ini kode barangnya S0001 yang biasa. Nah, tanggal 30 bulan 6, 30 Juni, ya kan ini saldo awal. Kemudian itu ini tanggal 1 Juli 2022 tanggal jam 13, ya kan? Nah, ini masuk 24 biji. Stoknya jadi 24. Nah, itu di pembelian BY 001 dua lusin Indogrosir Jakarta, ya kan?
kemudian keluar dia. Jadi kalau kita beli barang lagi nanti dia akan nambah lagi transaksinya di M masuk. Coba kita lakukan transaksi untuk Lifebuoy biasa ya. Lifebuoy biasa. Oke, ini beli, klik baru, Lifebuoy biasa. Ini misalnya 3 lusin. Dia kan 12 kali 3 berarti nanti 36. Nah, ini kita simpan saja dulu tunai, ya kan? Nah, nanti akan ada transaksi di bawah itu sebanyak 36. Ini persediaan, laporan, kartu stok, ya kan? Nah, ini Lifebuoy biasa ya. Lifebuoy biasa. Nah, ini oke. Nah, lalu klik ya. Lalu klik tampil. Nah, mana 36-nya? Kita lihat di bawah. Ini ada 36 masuk. Nah, seperti itu. Jadi dia stoknya 39 sini ya. Oke, masuk 60, keluar 21 sama dengan 39. Nah, kita cross check lagi di sini. Ada nggak 39? Nah, Anda klik di sini, Anda di sini 39 dia. Oke. Nah, ini dia 3 lusin, 3 pieces ya. 3 lusin, 3 pieces. 39. Karena 1 lusin itu 1 lusin adalah 12. 12 kali 3, 36 tambah 3, 39. Oke. Nah, seperti itu dia. Nah, kalaupun kita klik barang nih, misalnya kita cari apa namanya, apa tadi itu, yang Higgins ya, Lifebuoy ya. Lifebuoy yang Lifebuoy biasa ya. Oke. Nah, di sini Anda lihat itu 39 pieces ya. Oke. Nah, demikian sementara yang bisa kami jelaskan apa namanya saat memulai ini apa namanya transaksi mengosongkan dan memulai mengisi data yang apa namanya sebagai contoh untuk apa namanya toko ataupun minimarket biasalah begitu. Di sini masih banyak lagi yang bisa dijelaskan, tetapi untuk video ini sementara ini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya.